Anakku yang saya cintai, waktulah yang memisahkan kita sehingga kita tidak bisa tatap muka langsung pada akhir-akhir pembelajaran kita tahun 2020 ini. Saat ini, seperti yang kita ketahui, bahwa dunia dan termasuk Indonesia terjadi kejadian luar biasa di mana kita telah mengetahui adanya wabah virus atau yang disebut dengan COVID-19. Oleh sebab itulah pada saat ini kita lakukan pembelajaran kita secara daring. Apapun yang kita lakukan ini, harapan kami semoga anak-anak kami tetap sukses dalam segala hal. Dan pesan kami, marilah kita senantiasa mengikuti aturan daripada pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Oleh karena itu, pada hari ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran kita secara daring. Kita akan membahas kisi-kisi penulisan soal USBN IPS berdasarkan kurikulum 2013 yang telah kami susun bersama teman-teman guru mata pelajaran IPS di Jakarta Selatan. Oleh karena itu, kisi-kisi ini kami buat berdasarkan pertemuan kami di MGMP Jakarta Selatan. Adapun yang menjadi bahan untuk materi USBN atau soal USBN diambil mulai dari materi kelas 7 semester 1 dan 2, kemudian kelas 8 semester 1 dan 2. Oleh karena itu nanti ini akan saya share untuk kita semuanya kisi-kisi ini. Namun mari kita perhatikan, akan kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama, bila kita lihat materi di kelas 7 semester 1, di sana adalah tentang letak dan luas Indonesia. Letak dan luas Indonesia. Yang pertama kita lihat di sana, soal yang pertama disajikan daftar. Peserta didik dapat mendeskripsikan syarat-syarat peta. Ini di kelas 7 telah kamu pelajari, ada beberapa syarat-syarat peta jika kita menggambarkan satu peta. Syarat yang pertama mungkin adalah tahun pembuatan, judul peta, kemudian insert, kemudian petunjuk arah, kemudian skala. Nah, oleh karena itu nanti untuk soal-soal kita nanti ada pilihan-pilihan berdasarkan pernyataan di bawah ini yang termasuk salah satu syarat peta yang berhubungan dengan ukuran adalah ini. Oleh karena itu nanti setelah selesai saya sampaikan materi pada saat ini kepada anak-anak kami, silakan nanti tolong dulu buatkan ini kisi-kisi yang sudah saya buat ini menjadi bentuk soal pilihan ganda. Kemudian kamu menjawab sendiri supaya kamu ada kegiatan di rumah. Yang kedua, disajikan daftar beberapa jenis kayu. Peserta didik dapat menentukan jenis kayu yang berasal dari daerah atau kota tertentu. Nah, nanti di materinya itu adalah potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Ini nanti bukan lagi bukunya, yaitu catatan kamu di kelas 7. Mungkin udah lupa kamu itu, tanpa kamu buka maka kamu nanti akan tidak bisa untuk menjawab soal itu. Nah, dalam hal ini nanti akan kami tunjukkan mungkin ada kota misalnya dari atau daerah lah, kita katakan dulu wilayah. Dari wilayah Jawa Tengah misalnya jenis kayu yang dihasilkan, kemudian dari NTT ini. Bahkan nanti dalam soalnya itu hasil kayu yang berasal dari daerah ini adalah ini. Nah, kira-kira itu. Kemudian soal nomor 3, peserta didik dapat menyimpulkan salah satu faktor
yang menyebabkan kepadatan penduduk di daerah tertentu. Ini nanti di materinya itu akan ada dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan itu berarti adalah apa? Perkembangan atau pertambahan penduduk dari waktu ke waktu. Nah, ini saya batasi aja. Nanti dalam soalnya itu salah satu faktor penyebab kepadatan penduduk di Pulau Jawa adalah ini misalnya, ya. Jadi oleh karena itu nanti silakan kamu buatkan dulu bentuk soal dari kisi-kisi yang telah kita siapkan. Kemudian soal nomor 4 ini adalah tentang kondisi alam Indonesia. Di sini disajikan ilustrasi gempa di daerah tertentu. Peserta didik dapat menentukan penyebab terjadinya gempa bumi berdasarkan ilustrasi tersebut. Nah, di sini nanti akan ada berupa ilustrasi. Dari ilustrasi itu bisa kamu rangkumkan kenapa di Indonesia itu selalu atau sering terjadi gempa. Nanti akan kembali kamu dengan pelajaran kelas 1 bahwa Indonesia itu dilalui oleh ada yang disebut dengan lempeng litosfer. Ada lempeng litosfer ini yang bertemu, yang saling berhubungkan. Lempeng-lempeng litosfer ini adalah selalu bergerak. Jadi setiap gerakan daripada lempeng litosfer itu, maka terjadilah gempa di daerah tertentu. Nah, oleh karena itu tugas kamu di sini nanti, kenapa terjadi gempa tersebut? Sebutkanlah nanti faktor penyebab timbulnya gempa. Kemudian yang kelima ya adalah yang berhubungan dengan lembaga sosial. Ya, itu adalah materinya lembaga sosial. Disajikan contoh gambar aktivitas sekelompok orang. Peserta didik dapat menentukan lembaga sosial tertentu berdasarkan gambar pada aktivitas tersebut. Jadi nanti dalam soal itu akan ada gambar, kemudian kamu menentukan ini gambar apa. Namun perlu saya ingatkan kembali, ada beberapa lembaga sosial yang ada di masyarakat. Yang pertama mungkin kita itu adalah lembaga pendidikan, kemudian lembaga keagamaan, kemudian lembaga ekonomi. Nah, nanti di gambar itu tentukan itu. Ini termasuk lembaga apa? Ini gampang nanti. Kemudian masuk kita di semester 2, yaitu kebutuhan manusia. Ya, disajikan daftar beberapa kebutuhan manusia. Peserta dapat menurunkan kebutuhan manusia menurut intensitasnya. Kita telah mengetahui bahwa kebutuhan manusia itu dapat digolong-golongkan atau dibagi-bagi. Yang ditanya di sini adalah berdasarkan intensitasnya. Ada berdasarkan tingkat atau berdasarkan waktunya. Ada berdasarkan sifatnya, ya kan? Nah, di sini yang ditanya udah tertentu intensitasnya. Oleh sebab itu nanti kamu ingat kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier atau tertier. Ini. Namun di sini akan ada nanti contoh-contoh kebutuhan itu, kemudian nanti kamu kelompokkan. Kita lanjutkan. Nomor 7 adalah ini tentang permintaan, penawaran dan pasar dan harga. Ini disajikan daftar, peserta didik dapat menyimpulkan faktor-faktor produksi. Ini soal nanti nomor 7. Kita mengetahui dalam satu usaha tentu harus ada faktor-faktor produksi. Ini kita mengulang kembali ya. Nanti buka kembali kamu. Ada yang disebut dengan faktor produksi asli, ada faktor produksi turunan. Faktor produksi asli juga ada dibagi dua, yaitu alam dan tenaga kerja, ya kan? Kemudian turunan ada juga ya, yaitu modal dan kewirausahaan, ya kan? Kewirausahaan. Nah, oleh karena itu nanti ada contoh-contohnya. Nah, oleh karena itu nanti temukan apa yang menjadi contoh-contoh faktor produksi tersebut. Kemudian soal nomor 8, yaitu udah dari semester 2.
Disajikan daftar berbagai artefak. Peserta didik dapat mengidentifikasi alat-alat atau perkakas yang dihasilkan oleh masyarakat pada masa pembabakan tertentu. Artinya pada zaman-zaman tertentu. Kita telah mengetahui ada zaman apa? Zaman batu atau zaman prasejarah itu kan dibagi-bagi. Ada zaman Arkeozoikum, ada zaman Mesozoikum, ada zaman Neozoikum. Ada juga zaman apa? Kok zaman-zaman batu besar atau batu kasar itu? Ya, batu sedang dan batu ya halus, udah alat-alat perkakas yang sudah dihaluskan itu. Nah, ini nomor 8. Kemudian soal nomor 9, disajikan beberapa gambar bangunan masjid. Peserta didik dapat menyimpulkan masjid yang dipengaruhi oleh budaya tertentu. Nah, ini kembali kita ke bagaimana masuknya agama Islam ke Indonesia. Masuknya agama Islam ke Indonesia itu kita lihat dipengaruhi atau di Indonesia pada waktu itu telah berkembang apa? Ada agama Hindu dan agama Buddha. Ya, telah berkembang Indonesia. Oleh karena itu juga pada waktu itu bangunan masjid juga dipengaruhi oleh budaya yang ada di Indonesia, khususnya agama Hindu. Oleh karena itu nanti ada gambar dibuat dalam soal itu. Ya, kamu tinggal menentukan itu budaya mana yang mempengaruhinya. Apakah itu budaya Arab, apakah budaya India, dan apakah memang itu budaya Indonesia yang diperkembang oleh agama Hindu. Kemudian nomor 10 ini di semester 1 kelas 8, yaitu letak koordinat ASEAN. Disajikan peta ASEAN, peserta didik dapat menunjukkan salah satu negara anggota ASEAN. Nah, sekarang kita lihat di sini, ya, kita belajar peta. Oleh karena itu ingat, nanti akan ada misalnya, perhatikan peta berikut. Yang diberi tanda X adalah negara. Nah, ini nanti kamu tinggal mengingat. Ini harus kamu tahu. Ya, kok misalnya kita melangkah mulai daripada Indonesia sampai ke utara, ya mungkin jangan nanti tunjukkan ya udah di utara itu padahal ya Timor Leste itu udah di selatan. Ya nak ya, jadi nanti kamu lihat itu peta itu biasakan melihat daripada peta-peta, kemudian ada peta buta. Jadi nanti ada tanda X itu negara mana. Nah, ya di sini adalah interaksi antara negara-negara anggota ASEAN. Jadi kisi-kisi disajikan daftar atau contoh beberapa kegiatan kerjasama antara negara-negara ASEAN. Kemudian peserta didik dapat menentukan contoh kerjasama bidang tertentu. Nanti akan ada berbagai contoh bidang-bidang kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN. Maka nanti kamu dapat menentukan, misalnya kerjasama ini ada di bidang titik, ya. Jadi ini. Oleh karena itu nanti kembali buku kamu. Nah, anak-anakku, waktu kita untuk mengerjakan hanya 30 menit. Oleh sebab itu, ini saja dulu yang perlu saya sampaikan untuk pagi hari ini. Selamat bertemu besok untuk besok hari lagi kita. Perhatikan jadwal yang telah dibagikan, itulah yang akan kita lakukan dalam 1 minggu ini. Nah, kemudian untuk minggu depan kita telah masuk ke dalam USBN. Semoga sukses dan semoga kita sehat-sehat. Saya akhiri sampai di sini dulu untuk pelajaran kita pada pagi ini. Terima kasih.